Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahma Gusli. Saya berumur 19 tahun dan saya bertempat tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana COVID-19 merubah lingkungan masyarakat. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu, penyakit batuk, dan lain sebagainya. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal saya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan. Padahal, virus corona ini tidak bisa dianggap sepele, karena virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala-gejala yang menentukan seseorang itu terjangkit virus corona yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Pemerintah sudah menegaskan bahwa warga yang ingin berperjalanan jauh harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang kita lihat pada lingkungan pasar di daerah saya, masih banyak pedagang-pedagang yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan saat memegang dagangannya, dan tidak menjaga jarak antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Warga di sekitar lingkungan tempat tinggal saya sudah menganggap sepele hal ini. Banyak yang tidak percaya tentang gejala virus corona. Banyak juga yang percaya namun hanya seberapa. Beberapa masyarakat beropini bahwa virus corona hanya main-main saja, atau hanya sebuah kebohongan belaka, atau hanya sebuah omong kosong yang dirancang pemerintah untuk mendapatkan uang dari masyarakat kecil. Keadaan seperti ini juga berdampak pada pendidikan anak-anak Indonesia yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang harus melalui media seperti handphone dan laptop. Mereka yang masih kecil diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara online melalui media seperti handphone. Banyak di antara masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tak sedikit warga di tempat tinggal saya yang kekurangan bantuan untuk memenuhi kebutuhan kuota anaknya untuk belajar secara online. Ada pula warga yang memiliki handphone namun handphonenya tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi warga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Ada pula warga yang menjual ternaknya untuk memenuhi kebutuhan kuota anak-anaknya untuk bisa sekolah. Masalah yang dominan dilalui dalam kegiatan belajar mengajar yaitu masalah jaringan. Di daerah saya, warga yang tinggal di pedalaman sulit untuk mendapatkan jaringan agar anaknya bisa melakukan sekolah online. Ada yang harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal, ada yang harus pergi ke tempat yang jauh dari rumah untuk mendapatkan sinyal. Begitulah susahnya kegiatan belajar mengajar yang dikarenakan adanya COVID-19. Adik saya merupakan salah satu contoh anak-anak yang belajar menggunakan media seperti handphone. Walaupun pada awalnya kenyataan ini sulit diterima, namun warga hanya bisa menerima dengan lapang dada, karena ini merupakan peraturan pemerintah yang mana tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, tentunya akan dikenakan sanksi. Menurut saya, kegiatan belajar mengajar online ini tidaklah efektif, karena tidak semua murid bisa menangkap pembicaraan gurunya melalui media online. Sedangkan bertatap muka saja banyak yang tidak mengerti, apalagi secara online seperti ini. Penyakit atau virus COVID-19 ini berdampak pula pada keadaan ekonomi masyarakat sekitar tempat tinggal saya.
banyak di antara mereka yang kekurangan pemasukan. Biasanya orang-orang ramai berdatangan ke pasar untuk membeli peralatan atau kebutuhan rumah tangga mereka. Namun setelah adanya COVID, pasar menjadi sepi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.